Ini kalau kita ngomongin postpartum depression, ini kan dari tadi kita berfokus ke sisi ibunya ya Mbak ya. Bisa nggak sih kondisi seperti ini dialami oleh sang ayah Mbak Nina? Atau mungkin kondisi seperti ini bisa dialami oleh sisi ayah, namun ada nama lainnya gitu, bukan postpartum depression. Ada nggak sih Mbak? Oke, ada. Jadi ternyata ya ayah-ayah yang baru saja memiliki bayi itu juga bisa mengalami postpartum depression gitu ya. Jadi memang makanya tadi diagnosisnya itu bisa tetap postpartum depression atau hal lain tentunya berdasarkan pemeriksaan gitu. Nah, jadi bisa saja kalau misalnya didiagnosis itu nanti disebutnya dengan onset atau kemunculannya terkait postpartum gitu misalnya ya. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa membuat ayah tuh mengalami postpartum depression. Misalnya kurang tidur ya, kurang istirahat kan ceritanya bantuin si ibu gitu misalnya gitu ya. Nah, itu bisa membuat dia juga rentan gitu sebetulnya untuk mengalami postpartum depression gitu ya. Terus kemudian misalnya terjadi perubahan hubungan dengan si pasangannya gitu, yang tadinya tuh sebetulnya cukup mesra, bisa ngobrol, tapi terus kemudian ini jadi sangat formal, kesannya kok jadi papa dan mama gitu, yang kok jadi aneh banget gitu misalnya seperti itu. Kemudian kalau ada masalah perekonomian gitu atau bahkan ada masalah pekerjaan gitu yang terjadi dalam kondisi-kondisi tersebut, itu juga bisa meningkatkan risiko gitu. Nah, yang dirasakan itu seperti apa ya kalau pada ayah itu ada kayak misalnya mudah emosional gitu ya. Kalau ayah tuh yang disebut emosional tuh biasanya marah. Kalau ibu emosional itu seringkali misalnya menjadi sedih gitu ya, kecewa, merasa bersalah dan lain sebagainya gitu. Nah, terus kemudian pada ayah ini kadang-kadang ada keinginan untuk bekerja lebih banyak gitu. Oke. Ya, itu salah satu yang unik gitu ya. Dalam usaha melarikan diri gitu dalam tanda kutip gitu ya untuk tidak lagi terus-terusan mengurus bayi gitu misalnya. Oke, oke. Lalu sering merasa kelelahan, konsentrasinya juga menurun ya, juga di pekerjaan juga seringkali juga mendapatkan masalah, ada perubahan nafsu makan juga gitu dan kadang-kadang ada gejala-gejala fisik kayak misalnya kepalanya sakit, kerasa berat, pusing gitu ya atau badannya pegal-pegal dan seringkali ada ledakan-ledakan amarah yang tidak bisa tertahankan gitu. Oke. Itu contoh-contoh gangguan yang kemudian dialami oleh si ayah. Saya ya. Baik, dengan dalam kondisi atau tahap seperti apa kita sudah perlu membawa sang ayah ke profesional misalnya supaya bisa dapat diagnosis, supaya dapat penanganan yang tepat. Pada tahap seperti apa sih Mbak Nina? Oke. Jadi ya seringkali ya kalau penanganan untuk ayah itu bisa karena kesadaran si ayah sendiri gitu ya. Ayah merasa kok dia merasa terganggu gitu. Dia merasa dia tidak bisa membantu keluarganya dengan lebih optimal lagi sehingga dia yang mengajukan dirinya untuk berkonsultasi. Tapi kadang-kadang tuh ada juga diminta oleh tempat kerjanya gitu. Oke. Jadi misalnya bosnya melihat ini kok kamu tuh Nah sejak ya, kamu punya anak kondisi pekerjaan kamu kayaknya juga jadi sangat bermasalah betul. gitu ya atau kok kayaknya tuh banyak sekali pekerjaan yang semakin banyak pekerjaan yang tidak terselesaikan gitu misalnya seperti itu gitu ya. Kayaknya kamu benar-benar harus segera konsultasi deh gitu. Jadi ada dorongan atau desakan gitu dari tempat kerja si ayah gitu. Itu juga seringkali sebetulnya bisa membantu. Nah, yang lain itu yang juga sebetulnya amat sangat bisa membantu ya. Kalau dari penelitian-penelitian itu adalah teman-teman laki-laki si ayah gitu. Jadi cukup sering nih sebetulnya dibandingkan dibilangin sama keluarga gitu ya. Ternyata lebih kena kepada ayah itu adalah teman-teman lakinya gitu. Jadi kalau misalnya teman-temannya ini mencermati bahwa kok sekarang lo beda banget sih gitu ya. Kayaknya lu sejak punya anak nih kok jadi gini-gini gitu. Mungkin aja si ayah ini memang tidak menyadari gitu ya apa yang dia alami, apa yang terjadi pada dia gitu. Nah, tapi dengan adanya teguran-teguran gitu ya dari teman-temannya itu tentunya bisa menjadi masukan buat dia sehingga dia jadi teringat oke, mungkin saya memang udah waktunya untuk mendapatkan penanganan gitu Mbak. Nah, sorry kalau tadi saya lanjutin dikit ya. Kalau misalnya penanganannya sendiri gitu ya. Nah, kalau misalnya dari sisi psikologis gitu ya, itu bisa berupa konseling gitu ya atau psikoterapi gitu ya.
Eee, tapi kalau misalnya memang sudah parah, bisa jadi memang, kita refer kepada psikiater gitu ya, supaya mendapatkan, penanganan medisnya.